Kisah yang akan Anda dengar adalah sebuah cerita indah tentang balas dendam dan romansa. Silakan subscribe ke channel ini. Jika Anda menyukai ceritanya dan berikan komentar dari lokasi mana Anda menonton video ini. Terima kasih telah menonton kami. Sekarang setelah kamu akhirnya kembali, kuharap kamu sadar bahwa kamu itu mudah tergantikan. Rian Wicaksono mengatakan, itu dengan senyum sombong yang selalu ia tunjukkan saat merasa berada di atas angin. Aku baru saja masuk ke kantor utama Atlas Rekayasa setelah seminggu liburan di Bali. Dan itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya. Bukan selamat datang kembali atau bagaimana liburanmu. Hanya itu. Nama saya Budi, usia saya 49 tahun dan saya telah bekerja menangani kontrak pemerintah untuk Atlas selama 12 tahun. 12 tahun penuh izin keamanan, relasi dan kesepakatan bisnis yang membuat perusahaan ini terus berjalan. Tapi Rian hanya melihatku sebagai seorang insinyur biasa dalam setelan jas murah. Pendingin udara di kantor berdengung dengan suara mekanis konstan yang sudah biasa kuabaikan selama bertahun-tahun. Aroma kopi kemarin dari pantry bercampur dengan wangi pembersih buatan yang digunakan tim kebersihan setiap hari Jumat. Semuanya tampak normal, tetapi ada sesuatu yang berubah. Aku bisa merasakannya dari tatapan sembunyi-sembunyi rekan-rekan kerja, dari cara mereka menghindari kontak mata saat aku melewati bilik-bilik mereka. Terima kasih sudah memberitahuku, kataku sambil meletakkan tasku di samping meja. Tas kulit itu sudah usang di bagian tepinya, sebuah hadiah dari Pak Joko Santoso ketika aku genap 5 tahun bekerja di perusahaan ini. Dulu hadiah seperti itu berarti pengakuan, loyalitas, saling menghormati. Rian tertawa seolah baru saja menceritakan lelucon yang sangat lucu dan kembali ke kantornya di sudut. Aku memperhatikannya dari balik partisi kaca. Ia sedang merapikan dasi impornya dan memeriksa pantulan dirinya di layar komputer. Dia melakukan itu setidaknya 10 kali sehari. Selalu memastikan setiap helai rambutnya tertata rapi, dasinya terpusat dengan sempurna. Seolah-olah penampilan bisa menutupi kekurangan substansi. Rian telah menjadi bosku selama 3 tahun, sejak perusahaan direstrukturisasi. Sebelumnya aku melapor langsung kepada CEO, Pak Joko Santoso. Dulu semuanya berbeda. Pak Joko mengerti bahwa kontrak pemerintah bukan hanya angka di spreadsheet. Kontrak itu menyangkut orang, kepercayaan dan kerja tak terlihat selama bertahun-tahun yang membangun fondasi yang kokoh. Aku duduk dan membuka emailku. 47 pesan tentang kontrak pertahanan Merapi. Kontrak yang dibanggakan Rian selama berbulan-bulan mengatakan kepada semua orang bagaimana dia berhasil mendapatkan tangkapan besar. Ikan senilai 25 juta dolar yang telah kurawat selama 6 bulan melalui jalur-jalur akuisisi yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Jari-jariku ragu-ragu di atas keyboard. 6 bulan rapat jam 5 pagi dengan personel dari Jakarta. 6 bulan menjelaskan spesifikasi teknis dalam bahasa yang bisa dipahami oleh insinyur maupun birokrat. 6 bulan membangun kepercayaan, membalas email jam 11 malam, memastikan setiap detailnya sempurna. Dan Rian mengambil semua pujian itu hanya dalam 2 kalimat, selama rapat eksekutif. Telepon berdering, suaranya yang nyaring memecah pikiranku. Itu Kolonel Ratna Sari dari Departemen Pertahanan. Suaranya memiliki kualitas yang tegas dan profesional, hasil dari puluhan tahun berurusan dengan kontraktor yang lebih banyak berjanji daripada membuktikan. Budi, syukurlah Anda sudah kembali. Kita perlu membahas penyesuaian jadwal untuk fase 2. Tentu Kolonel, biar saya buka spesifikasinya. Jari-jariku menari di atas keyboard, menavigasi folder-folder yang sudah kuhafal di luar kepala. Setiap file, setiap dokumen, setiap catatan kecil adalah hasil kerja teliti selama bertahun-tahun. Suara Rian menggema dari kantornya. Dia sedang menelepon, mungkin dengan Pak Joko, mengambil kredit atas persetujuan awal yang masuk saat aku sedang cuti. Aku sudah pernah mendengar variasi percakapan ini sebelumnya. Tim benar-benar bekerja keras, katanya. Dengan nada yang menyiratkan kerendahan hati palsu. Kepemimpinan yang baik memang membuat perbedaan. Seolah-olah dia tahu sesuatu tentang kepemimpinan selain dari apa yang dia baca di buku-buku motivasi korporat. Aku menyelesaikan panggilan dengan Kolonel Ratna dan menatap layar komputerku. Kursor berkedip di kolom pencarian sebuah situs lowongan kerja.
yang sudah kutandai berbulan-bulan lalu, tapi tidak pernah kugunakan. Itu adalah salah satu situs yang kukunjungi saat merasa frustrasi, melihat-lihat lowongan yang membutuhkan persis pengalamanku, membayangkan bagaimana rasanya bekerja untuk seseorang yang benar-benar memahami nilai dari apa yang kulakukan. Jariku melayang di atas mouse. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih senyap, seolah-olah kantor itu sendiri sedang menunggu sebuah keputusan. 12 tahun, aku membangun semua hubungan dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan ini. Aku tahu pejabat kontrak mana yang lebih suka spesifikasi teknis diserahkan langsung, dengan salinan cetak yang dijilid rapi, bukan hanya PDF yang dikirim lewat email. Siapa yang butuh setidaknya 3 minggu untuk siklus peninjauan dan pesaing mana yang sedang mengincar kontrak yang sama dengan kami. Rian tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Baginya, semua hanyalah tentang memberikan penawaran termurah dan presentasi PowerPoint tercantik. Rian keluar dari kantornya, merapikan setelan jas Italia, yang harganya mungkin lebih mahal dari gajiku sebulan. Jangan lupa laporan triwulanan harus selesai hari Jumat, katanya tanpa menatapku. Matanya sudah tertuju pada ponselnya, mungkin memeriksa skor pertandingan atau sahamnya. Dan Budi, lain kali kalau kamu mengambil cuti saat fase kritis sebuah kontrak, mungkin sebaiknya beritahu tim. Aku mengangguk dan memperhatikannya berjalan menuju lift. Tim, seolah-olah ada orang lain di gedung ini yang bisa menavigasi labirin persyaratan pengadaan pemerintah yang membuat Atlas tetap untung. Seolah-olah hubungan yang kubangun bertahun-tahun bisa dialihkan dengan sebuah memo internal dan sesi pelatihan singkat. Sesuatu terasa mengganjal di dadaku. Bukan amarah, belum. Hanya kejelasan. Kejelasan yang sama seperti saat kau akhirnya mengerti bahwa sebuah situasi tidak akan membaik. Tidak peduli berapa lama kau menunggu atau seberapa sabar dirimu. Rasanya seperti melihat peta dan akhirnya melihat jalan di depan. Meskipun jalan itu membawamu jauh dari semua yang telah kau kenal selama lebih dari 1 dekade. Aku mulai bekerja di Atlas Rekayasa tepat setelah keluar dari TNI Angkatan Laut. Usia 27 tahun, baru saja selesai dari tugas di mana aku bekerja, dengan logistik pengadaan di beberapa tempat yang Pentagon lebih suka tidak sebutkan secara publik. Tempat-tempat di mana kesalahan spesifikasi bisa memakan korban jiwa, bukan hanya uang. Tempat-tempat di mana kau belajar cepat perbedaan antara melakukan hal yang benar dan melakukan hal dengan benar. Pak Joko Santoso sendiri yang merekrutku saat itu dalam sebuah wawancara yang berlangsung di sebuah restoran kecil dekat bandara karena beliau baru saja kembali dari sebuah konferensi di Jakarta. Beliau berkata butuh seseorang yang mengerti bagaimana kontrak pemerintah benar-benar bekerja. Bukan hanya seperti apa kelihatannya di atas kertas. Seseorang yang tahu bahwa di balik setiap persyaratan teknis ada seseorang, sebuah cerita, sebuah alasan. Di tahun-tahun pertama itu, aku ada di mana-mana. Pameran di Jakarta, di mana kau bisa bertemu separuh industri pertahanan di koridor-koridor, di antara seminar membosankan tentang kepatuhan regulasi, rapat di fasilitas aman dekat Surabaya, di mana kau meninggalkan ponsel di loker, di pintu masuk dan membahas spesifikasi di ruangan tanpa jendela. Panggilan konferensi yang dimulai jam 5 pagi, karena seseorang di Bandung membutuhkan klarifikasi tentang spesifikasi teknis sebelum rapat jam 8. Aku belajar pegawai mana yang sudah bekerja puluhan tahun. Mereka yang telah melihat pemerintahan datang dan pergi, yang tahu bagaimana sistem sebenarnya bekerja di balik kebijakan resmi, dan mana yang hanya singgah dalam tugas 18 bulan, mencoba membangun nama sebelum kembali ke sektor swasta. Aku belajar siapa yang benar-benar mengambil keputusan dan siapa yang hanya menandatangani dokumen setelah semuanya diputuskan 3 tingkat di bawahnya. Izin keamananku lebih tinggi dari siapapun di Atlas. Tingkat rahasia dengan akses khusus. Jenis izin yang membutuhkan 3 tahun penyelidikan latar belakang untuk mendapatkannya. Mereka mewawancarai tetangga saat aku masih tinggal di apartemen waktu kuliah. Memeriksa laporan pajakku sejak aku mulai bekerja. Berbicara dengan mantan pacar, dosen, bahkan pemilik gym tempat aku berlatih. Jenis izin yang tidak bisa dipindahkan atau dipercepat, tidak peduli berapa banyak uang yang diinvestasikan dalam prosesnya. Rian tidak punya izin keamanan. Dia bahkan tidak pernah mencoba memulai prosesnya,
yang sudah menjelaskan segalanya tentang seberapa dalam dia benar-benar memahami bisnis yang seharusnya dia kelola. Selama 9 tahun, aku bekerja langsung dengan Pak Joko. Kami duduk di kantornya setiap Senin pagi, kopi masih hangat meninjau peluang, perpanjangan kontrak, dan pemeliharaan hubungan. Beliau mengerti apa yang diperlukan untuk membuat klien pemerintah puas. Ini bukan tentang penawaran termurah, katanya padaku, sambil memandang cakrawala Jakarta dari jendela. Ini tentang kepercayaan dan keahlian yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Siapapun bisa membuat spreadsheet yang bagus, hanya sedikit yang bisa konsisten memberikan hasil selama bertahun-tahun. Lalu datanglah restrukturisasi. Pak Joko berkata, perusahaan sedang berkembang, butuh lebih banyak lapisan manajemen. Struktur korporat modern, begitu beliau menyebutnya. Seolah-olah lapisan birokrasi ekstra bisa memperbaiki hubungan yang telah dibangun melalui hasil yang konsisten dan kepercayaan timbal balik selama bertahun-tahun. Rian datang dari sebuah perusahaan konstruksi, memiliki gelar MBA dari universitas terkenal di Surabaya. UI sebutnya di hampir setiap percakapan, seolah-olah 2 huruf itu menjelaskan segalanya. Perspektif baru, kata Pak Joko saat rapat di mana beliau memperkenalkan Rian kepada tim. Seseorang yang bisa membawa disiplin bisnis ke dalam kontrak pemerintah. Di minggu pertama Rian, dia memintaku ringkasan sederhana tentang bisnis kita dengan pemerintah. Seharusnya aku sudah melihat tanda bahaya pada kata sederhana. Aku menghabiskan 3 hari menyiapkan presentasi yang mencakup 12 kontrak, aktif, 18 peluang potensial, dan peta hubungan yang telah kubangun selama hampir 1 dekade. Setiap slide memiliki cerita di baliknya. Kontrak Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang dimulai dari obrolan santai di antrean kopi saat konferensi. Proyek di Bandung yang hampir gagal sampai aku menemukan bahwa pejabat kontraknya adalah mantan anggota Angkatan Laut sepertiku dan kami membangun kepercayaan melalui pengalaman bersama. Dia mendengarkan selama 20 menit, matanya beberapa kali melirik laptopnya. Lalu dia bertanya, dengan ekspresi yang seolah-olah dia telah mengidentifikasi masalah jelas yang terlewatkan semua orang. Tidak bisakah kita prosto menawarkan harga lebih rendah dan memenangkan lebih banyak kontrak? Seharusnya itu menjadi peringatanku. Tapi aku meyakinkan diri bahwa dia masih baru, bahwa dia akan belajar, bahwa Pak Joko tidak akan merekrut seseorang yang begitu fundamentalnya tidak memahami realitas bisnis kami. Selama 3 tahun berikutnya, aku menyaksikan Rian mengambil kredit untuk setiap proposal yang berhasil, sambil menjauhkan diri dari pekerjaan rumit, membangun hubungan yang memungkinkan keberhasilan itu. Dia muncul di rapat-rapat akhir, saat semuanya sudah diselesaikan, dan mempresentasikan hasilnya seolah-olah itu adalah buah dari visi strategisnya. Ketika Kolonel Ratna menelepon dengan pertanyaan teknis yang rumit tentang jadwal integrasi atau spesifikasi keamanan, dia secara spesifik meminta untuk berbicara denganku. Ketika orang-orang dari Surabaya ingin membahas persyaratan pengujian dan sertifikasi, mereka menjadwalkan panggilan sesuai ketersediaanku, bukan ketersediaan Rian. Tetapi dalam rapat manajemen triwulanan yang diadakan di ruang konferensi lantai 10 dengan pemandangan kota, Rian mempresentasikan semuanya sebagai hasil dari kepemimpinannya. Dia punya grafik-grafik elegan yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan. Slide berwarna-warni dengan kata-kata seperti sinergi dan penyelarasan strategis. Dan Pak Joko mengangguk setuju karena angkanya terlihat bagus dan Rian tahu cara membuat presentasi yang mengesankan. Bagian terburuknya bukanlah pencurian kredit. Aku sudah cukup tua dan berpengalaman untuk tahu bahwa politik kantor ada di mana-mana. Bagian terburuknya adalah melihatnya perlahan-lahan meyakinkan dirinya sendiri bahwa kontrak pemerintah sama seperti bisnis lainnya. Bahwa kau bisa menerapkan teknik manajemen yang sama yang berhasil di konstruksi sipil atau penjualan perangkat lunak. Bahwa hubungan bisa dipertukarkan, keahlian teknis bisa dibeli atau dialihdayakan, bahwa izin keamanan hanyalah persyaratan administratif biasa. Dia sering menyela panggilanku dengan pejabat kontrak untuk menyarankan perbaikan efisiensi. Suatu kali dia masuk ke ruang konferensi di tengah-tengah diskusi sensitif dengan seorang pejabat kontrak
tentang persyaratan keamanan khusus dan bertanya, apakah kami bisa mempersingkat panggilan karena dia butuh ruangan itu untuk rapat tim. Pejabat di seberang telepon terdiam selama 5 detik penuh, sebuah keheningan yang berbicara banyak tentang apa yang dia pikirkan tentang profesionalisme perusahaan kami. Rian menjadwalkan rapat pada waktu yang sudah kukatakan secara spesifik, melalui email dan secara langsung, bahwa aku sedang mengelola tenggat waktu proposal yang kritis. Aku butuh kamu di sini, Budi, katanya, seolah-olah rapatnya tentang metrik kinerja departemen lebih penting daripada memastikan proposal senilai $15 juta diajukan dengan benar. Bulan lalu, 3 minggu sebelum liburanku ke Bali, aku mendengarnya berbicara di telepon dengan Pak Joko. Pintu kantornya sedikit terbuka dan suaranya terdengar bangga yang disamarkan. Divisi pemerintah akhirnya berjalan seperti unit bisnis yang sesungguhnya, Pak Joko. Proses terstandarisasi, metrik kinerja yang jelas, akuntabilitas yang terdefinisi. Kami membawa disiplin ke area yang selama ini beroperasi terlalu informal. Seolah-olah 11 tahun pertumbuhan yang konsisten dan pembangunan hubungan yang cermat sebelumnya adalah operasi amatir. Seolah-olah kepercayaan dan keahlian adalah tanda kurangnya profesionalisme, bukan fondasi dari sebuah bisnis khusus. Puncaknya datang 3 hari setelah komentar Rian tentang diriku yang mudah tergantikan. Hari itu Rabu, sekitar jam 6 sore, kantor sudah hampir kosong. Hanya beberapa lampu menyala di bilik-bilik tempat orang bekerja mengerjakan proposal dengan tenggat waktu yang ketat. Aku duduk di dalam truk pick-upku di tempat parkir. Mesin menyala, AC berjuang melawan panasnya bulan September di Jakarta. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk di sana selama 20 menit, hanya menatap gedung itu melalui kaca depan. Memikirkan 12 tahun. Memikirkan berapa kali aku datang lebih awal dan pulang terlambat. Berapa banyak panggilan yang kujawab saat liburan, akhir pekan, hari libur. Berapa kali aku menempatkan kebutuhan Atlas di atas kehidupan pribadiku, karena aku percaya aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Solusi Strategis, Bima Prayoga, sang CEO. Budi, masih tertarik dengan posisi mitra senior yang kita diskusikan? Hubungi saya. Bima adalah CEO Solusi Strategis, pesaing terbesar Atlas di sektor pemerintah. Kami pernah berbicara secara informal di sebuah konferensi industri pertahanan 6 bulan sebelumnya. Itu adalah salah satu percakapan yang terjadi di bar hotel setelah seharian penuh seminar, di mana semua orang sedikit menurunkan kewaspadaan dan berbicara jujur tentang industri ini. Dia menyebutkan bahwa mereka sedang mencari seseorang dengan latar belakang sepertiku. Aku menolaknya dengan sopan, menggumamkan sesuatu tentang loyalitas dan kepuasan dengan posisiku saat ini. Loyalitas. Kata itu terasa hampa sekarang. Duduk di truk itu. Teringat senyum sombong Rian dan komentar santainya tentang mudah tergantikan. Aku teringat Kolonel Ratna yang secara spesifik memintaku untuk kontrak Merapi. Bukan meminta Atlas, bukan meminta divisi pemerintah. Dia memintaku dengan menyebut namaku, karena dia percaya pada penilaian dan kemampuanku untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku teringat pejabat kontrak di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, seorang veteran Angkatan Darat dengan 30 tahun pengalaman dan 0 toleransi terhadap ketidakbecusan. Dia tidak membalas telepon Rian, tapi selalu mengangkat teleponku, bahkan jika hanya untuk mengobrol tentang bagaimana kemajuan proyek. Aku memikirkan 3 kontrak besar lainnya yang sedang dalam negosiasi. Proyek di Bandung senilai $8 juta per tahun. Modernisasi radar di Halim senilai $15 juta selama 5 tahun. Kontrak fasilitas pengujian yang masih dalam tahap awal tetapi bisa berkembang menjadi $12 juta. Semua itu ada semata-mata karena hubungan yang kubangun selama bertahun-tahun. Percakapan yang dimulai sebagai perkenalan formal dan berkembang menjadi kemitraan berdasarkan kepercayaan timbal balik. Mudah tergantikan. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Aku menatap gedung Atlas lagi. Lampu di kantor Rian masih menyala. Mungkin sedang mengerjakan presentasi lain tentang pertumbuhan pendapatan, mengklaim kesuksesan yang tidak ia raih untuk strategi yang tidak ia kembangkan. Aku menelepon Bima.
Telepon berdering 2 kali sebelum dia menjawab. Budi, senang mendengar kabarmu. Suaranya memiliki kualitas langsung dari seseorang yang mencapai posisinya karena memahami orang dan peluang. Begini, saya akan langsung ke intinya. Kami baru saja kehilangan seorang mitra senior yang pensiun setelah 20 tahun. Dan kami butuh seseorang yang bisa langsung mengambil alih. Posisi mitra penuh kepemilikan saham dan semua hubungan pemerintah yang kau bawa akan tetap di bawah manajemenmu. Tidak ada manajemen mikro, tidak ada bagi-bagi kredit. Kau yang membangun, kau yang mengelola, kau yang menuai hasilnya. Kata-katanya adalah kebalikan dari semua yang kualami dengan Rian. Berapa lama waktu yang kita bicarakan? 2 minggu untuk mulai akan ideal, 1 minggu jika kau bisa. Aku tahu ini mendadak, tapi ada peluang kontrak yang muncul yang sangat cocok untuk seseorang dengan rekam jejakmu. Dan sejujurnya Budi, aku mendengar desas-desus tentang bagaimana keadaan di Atlas. Industri ini kecil, orang-orang berbicara. Aku terdiam sejenak mengamati Rian melalui jendela kantornya. Dia memberi isyarat dengan antusias dalam panggilan telepon yang tampaknya lain, mungkin dengan Pak Joko, mungkin menjelaskan betapa baiknya kinerja divisi pemerintah di bawah kepemimpinan visionernya. Kirimkan saya dokumennya, kataku. Suaraku terdengar tenang tetapi tanganku sedikit gemetar saat menutup telepon. Aku mengemudi pulang melalui jalan yang lebih panjang, butuh waktu untuk memproses keputusan yang baru saja kuambil. Jalanan Jakarta macet dengan lalu lintas jam sibuk. Orang-orang pulang setelah hari-hari normal di pekerjaan normal, di mana mereka mungkin merasa dihargai dan dihormati. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama aku tidak merasakan hal itu. Malam itu, duduk di meja makanku dengan sebotol bir yang hampir tidak kusentuh. Aku membaca ulang pesan dari Bima 3 kali. Lalu aku membuka laptopku dan mulai membuat daftar mental semua kontrak pemerintah aktif Atlas. Masing-masing punya cerita, masing-masing mewakili kerja berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan masing-masing bergantung pada hubungan pribadi yang kubangun melalui hasil yang konsisten, keahlian teknis, dan kepercayaan timbal balik. Rian mengira kontrak-kontrak itu adalah aset perusahaan. Dia akan segera tahu bahwa dia salah. Keesokan paginya aku tiba di kantor jam 7, 1 jam lebih awal dari biasanya. Aku ingin melakukan ini sebelum keberanianku hilang. Sebelum loyalitas 12 tahun membuatku berpikir ulang. Aku mengetik surat pengunduran diriku di layar komputer yang kosong. 2 kalimat sederhana, langsung, tanpa penjelasan atau pembenaran yang tidak pantas didapatkan Rian. Dengan segera, saya mengundurkan diri dari posisi saya di Atlas Rekayasa. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mencetaknya, menandatanganinya dengan pulpen yang diberikan Pak Joko saat aku genap 10 tahun di perusahaan dan membawanya langsung ke kantornya. Pintunya sedikit terbuka. Pak Joko sedang membaca sesuatu di layar. Kacamata bacanya menggantung di ujung hidung, ekspresi konsentrasi yang kukenal dari ratusan rapat. Dia mengangkat matanya dari komputer, terkejut melihatku sepagi ini. Budi, selamat pagi. Arif, yang bisa saya bantu? Rian, benar, kataku, meletakkan surat itu di mejanya dengan lebih keras dari yang kumaksud. Kertas itu mengeluarkan suara kering di atas kayu. Saya mudah tergantikan, jadi Anda tidak akan kesulitan mencari orang lain untuk mengelola kontrak Merapi. Perpanjangan kontrak Halim, proposal Bandung yang jatuh tempo bulan depan, atau 18 hubungan pemerintah aktif lainnya yang membuat divisi ini tetap untung. Wajah Pak Joko menjadi pucat saat membaca surat itu. Dia melepas kacamatanya perlahan, seolah gerakan itu bisa mengubah kata-kata di halaman itu. Budi, tunggu, duduklah, mari kita bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak Joko. Suaraku tenang tapi tegas. 12 tahun frustrasi yang terpendam memberi bobot pada setiap kata. Selama 3 tahun saya melihat Rian secara sistematis meremehkan pekerjaan yang saya lakukan. Selama 3 tahun saya mendengar dia mengambil kredit untuk hubungan yang tidak dia bangun dan kontrak yang tidak dia pahami. Dan Anda membiarkannya terjadi karena dia pandai bicara dan punya gelar MBA dari UI. Saya tidak tahu keadaannya seburuk itu. Pak Joko memulai, tapi aku memotongnya. Anda tahu Pak Joko,
Anda memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena angkanya terlihat bagus di presentasi triwulanannya. Tapi angka-angka itu adalah hasil kerja saya, bukan dia. Dan sekarang Anda akan mengetahui perbedaannya. Aku sudah berjalan menuju pintu ketika dia memanggil, "Kamu mau kemana?" Saya menerima posisi di solusi strategis. Mereka sepertinya berpikir pengalaman saya berharga, bahwa hubungan itu penting, bahwa 12 tahun membangun kepercayaan dengan klien pemerintah tidak bisa digantikan oleh gelar MBA dan sikap arogan. Aku membereskan mejaku saat Rian sedang makan siang. Aku tidak ingin konfrontasi, tidak ingin drama. Aku hanya ingin pergi dengan harga diri. 12 tahun file yang tertata rapi, daftar kontak yang diperbarui secara manual, catatan hubungan tulisan tangan tentang preferensi individu pejabat kontrak. Semuanya masuk ke dalam 3 kotak kardus yang kuambil dari gudang. Database kontrak pemerintah tetap ada di server perusahaan. Mereka bisa memiliki angka-angkanya, tanggalnya, spesifikasi teknisnya, tapi hubungan yang sebenarnya, yang dibangun melalui panggilan yang dijawab jam 11 malam, tenggat waktu yang selalu ditepati, keahlian yang ditunjukkan selama bertahun-tahun, itu semua ikut bersamaku. Karena itu semua tidak pernah ada di dalam file. Itu ada dalam kepercayaan yang dimiliki orang-orang seperti Kolonel Ratna padaku secara pribadi. Rian kembali dari makan siang saat aku sedang memasukkan kotak terakhir ke dalam truku. Dia berhenti di pintu parkir, kunci mobil di tangan, mengamati dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Terkejut mungkin, atau tusukan pertama rasa takut saat kau mulai mengerti bahwa kau telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di sana, diam saat aku menutup bak truk dan masuk ke dalam kendaraan. Ponselku bergetar saat aku menjauh dari tempat parkir Atlas untuk terakhir kalinya. Sebuah pesan ke nomor Rian, dengan salinan ke nomor Pak Joko dan nomor umum Departemen Pengadaan. Kontrak pertahanan Merapi dibatalkan. Berlaku segera. Diminta diskusi mengenai transfer kontrak ke kontraktor utama baru. Kolonel Ratna Sari, Departemen Pertahanan. Aku menepi 2 blok dari sana dan membaca pesan itu 3 kali. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan kembali ponsel di konsol. Kolonel Ratna tidak membuang waktu. Dia menegaskan kepada Atlas apa yang sudah ku ketahui. Kontrak pemerintah bukanlah tentang nama perusahaan di kop surat. Kontrak itu tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan. Ponselku berdering 15 detik kemudian. "Pak Joko." Aku menatap layar, namanya berkedip terus-menerus. Kubiarkan masuk ke pesan suara. Dia menelepon lagi segera, dan sekali lagi. Pada panggilan keempat, aku menjawab. "Budi." Suaranya tegang dengan cara yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Kita perlu bicara. Sekarang." "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak Joko. Anda mendengar saya dengan jelas pagi ini. Ini lebih besar dari apapun yang terjadi antara kamu dan Rian." Ada nada panik dalam suaranya. "Kontrak Merapi." Kolonel Ratna baru saja, "Saya tahu." Wait, mana pesannya? Hening yang panjang. Aku bisa mendengar Rian berbicara cepat di latar belakang. Suaranya naik beberapa oktav dari biasanya. Seseorang akhirnya panik dan itu bukan aku. "Budi, tolong, kembalilah ke kantor. Kita bisa menyelesaikan ini." "Tidak, Pak Joko, kita tidak bisa. Karena masalahnya bukan uang atau jabatan atau kantor di sudut. Masalahnya adalah Anda membiarkan Rian menghabiskan 3 tahun secara sistematis, menghancurkan nilai dari semua yang saya bangun. Dan sekarang Anda akan mengetahui persis berapa biayanya." Pak Joko meneleponku jam 6 sore hari itu. Aku berada di solusi strategis, di lantai 20 sebuah gedung modern di pusat kota Jakarta, menandatangani dokumen di kantor Bima. Pemandangannya lebih baik daripada di Atlas, lebih tinggi, lebih jelas. Lebih jujur tentang di mana aku berada dan kemana aku akan pergi. "Budi, kita perlu bicara." Suara Pak Joko lebih terkontrol sekarang, seolah-olah dia telah menghabiskan beberapa jam terakhir mempersiapkan panggilan ini. "Ini lebih besar dari apapun yang terjadi antara kamu dan Rian. Benarkah?" Aku menjaga suaraku tetap tenang, profesional. Bima mengangkat sebelah alisnya dari seberang meja, jelas mendengar nada percakapan, tetapi terus meninjau detail kontrak kemitraan. Kontrak Merapi bernilai $25 juta selama 3 tahun. Kolonel Ratna tidak menjawab telepon Rian. Dia bilang kesepakatan itu batal, kecuali kamu yang mengelolanya secara pribadi.
Dia sangat jelas tentang itu. Tanpa kamu tidak ada kontrak. Aku memandang keluar jendela ruang konferensi. Pusat kota Jakarta terhampar di bawah kami. Sungai Ciliwung menangkap cahaya terakhir hari itu. Warna keemasan yang hanya muncul di menit-menit terakhir sebelum matahari terbenam. Kota ini terlihat berbeda dari ketinggian ini. Penuh kemungkinan. Sayang sekali, kataku menjaga suaraku tetap netral. Jangan main-main denganku, Budi. Suaranya mengeras. 12 tahun seharusnya berarti sesuatu. Kamu berutang itu pada perusahaan. Kamu berutang itu padaku. Anda benar. 12 tahun seharusnya berarti sesuatu. Aku berhenti sejenak membiarkan kata-kata itu meresap. Tetapi restrukturisasi Anda menempatkan Rian bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dia pahami. Dengan hubungan yang tidak dia bangun, dalam bisnis yang belum pernah dia geluti, 3 tahun melihat itu terjadi juga berarti sesuatu. Suara Pak Joko menjadi lebih kasar. Rian punya gelar MBA dari UI. Dia mengerti bisnis. Dia membawa disiplin dan proses ke divisi yang beroperasi terlalu informal. Kontrak pemerintah bukan bisnis biasa, Pak Joko. Itu adalah hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun. Kepercayaan yang tidak bisa dipaksa atau dipercepat. Izin keamanan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk didapatkan dan tidak bisa dipindah tangankan. Rian tidak punya izin untuk mengakses separuh file yang diperlukan untuk mengelola kontrak Merapi, apalagi keahlian teknis untuk menjawab pertanyaan Kolonel Ratna tentang integrasi sistem atau persyaratan keamanan khusus. Kami akan mendapatkan izin untuknya. Pak Joko terdengar defensif sekarang. Kami akan mendatangkan konsultan. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan. Izin tingkat rahasia dengan akses khusus membutuhkan waktu minimal 18 bulan, Pak Joko, tanpa jaminan persetujuan. Dan itu dengan asumsi Rian lolos pemeriksaan latar belakang. Yang tidak pasti mengingat dia telah berpindah pekerjaan 4 kali dalam 10 tahun terakhir. Dan Kolonel Ratna telah bekerja denganku selama 8 tahun. Dia percaya pada penilaianku tentang spesifikasi teknis, manajemen jadwal dan integrasi sistem. Dia tidak akan memulai dari nol dengan orang baru, hanya karena Rian punya gelar MBA dan tahu cara membuat presentasi PowerPoint. Ada jeda yang panjang. Bima selesai membaca kontrak dan menggeser perjanjian kemitraan itu ke seberang meja. Aku menandatanganinya saat Pak Joko mencari kata-kata. Tanda tanganku tegas dan jelas di garis putus-putus. Apa yang kamu mau? Pak Joko akhirnya bertanya, dan ada kekalahan dalam suaranya. Saya ingin Rian mengerti bahwa beberapa orang tidak mudah tergantikan. Saya ingin Anda mengerti bahwa memilih manajer berdasarkan kredensial akademis daripada keahlian industri memiliki konsekuensi. Saya ingin kalian berdua belajar bahwa hubungan bukanlah aset yang muncul di spreadsheet, tidak peduli seberapa indah grafiknya. Ini tentang ego. Bukan, Pak Joko, ini tentang kompetensi. Rian menghabiskan 3 tahun mengambil kredit untuk pekerjaan yang tidak dia lakukan, hubungan yang tidak dia bangun, dan keahlian yang tidak dia miliki. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kontrak pemerintah itu seperti konstruksi, di mana kau bisa begitu saja menukar satu manajer proyek dengan yang lain dan semuanya tetap berjalan. Sekarang dia akan mengetahui seperti apa divisi pemerintah Atlas tanpa orang yang benar-benar menjalankannya. Dahulu Anda akan mengetahui berapa biaya membiarkan ego seorang manajer menghancurkan 12 tahun pembangunan hubungan. Aku menutup telepon dan menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani kembali kepada Bima. Dia menyimpannya di dalam map dengan logo solusi strategis dan mengulurkan tangannya kepadaku. Percakapan yang sulit, tanyanya, sambil menjabat tanganku dengan erat. Penting, Bima bersandar di kursinya mengamati wajahku. Budi, saya akan jujur padamu karena saya pikir kau pantas mendapatkan kejujuran. Saya telah menunggu ini selama berbulan-bulan. Sejak percakapan di konferensi di Jakarta itu, saya diam-diam tetap berhubungan dengan beberapa klienmu, bukan untuk meminta bisnis, hanya mendengarkan. Dan yang saya dengar konsisten, mereka bekerja denganmu, bukan dengan Atlas. Nama perusahaan di proposal itu nomor 2 setelah orang yang mengelola proyeknya. Aku mengangguk perlahan. Kolonel Ratna menegaskan hal itu hari ini. Bukan hanya dia. Saya sudah berbicara secara informal dengan orang-orang di Halim, Bandung, dan 3 fasilitas lainnya. Semua mengatakan hal yang sama. Jika kau pindah perusahaan, mereka ingin tahu kemana kau pergi.
Bukan karena mereka tidak percaya pada Atlas, tapi karena mereka percaya padamu. Ponselku mulai bergetar tanpa henti dengan pesan-pesan. Rian akhirnya mengerti bahwa kontrak Merapi bukan hanya dokumen dan proses, tetapi hubungan dengan orang-orang tertentu yang telah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Lalu Pak Joko lagi, pesannya kali ini lebih panjang. Penuh janji tentang perubahan dan pengakuan. Lalu seseorang dari Departemen Hukum Atlas ingin membahas opsi dan kesepakatan bersama. Aku mematikan ponsel dan memasukkannya ke laci meja baruku. Bima mengamati dengan senyum tipis. Keputusan yang bijaksana, biarkan mereka berkeringat sedikit. Keesokan paginya membawa 3 pembatalan kontrak lagi, masing-masing datang sebelum jam 9 pagi. Seolah-olah para klien telah mengordinasikan pesan mereka untuk dampak maksimal. Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menarik diri dari proyek modernisasi radar senilai $15 juta yang telah dinegosiasikan selama 8 bulan. Pangkalan di Bandung menangguhkan negosiasi kontrak untuk fasilitas pengujian senilai $8 juta per tahun. Kontrak ketiga yang bahkan tidak ku ketahui berisiko, sebuah proyek kecil senilai $3 juta dengan fasilitas angkatan laut di dekat Surabaya, juga dibatalkan. Setiap pembatalan datang dengan pesan dasar yang sama, meskipun kata-katanya bervariasi. Hubungan dengan kontraktor utama diakhiri. Diminta diskusi mengenai perjanjian kontrak di masa depan. Dan masing-masing menyertakan satu baris yang pasti membuat Rian panik total. Mohon berikan informasi kontak Budi Hartono untuk diskusi opsi kontrak di masa depan. Bima memanggilku ke kantornya jam 10 pagi. Dia sedang menelepon saat aku masuk, tapi memberi isyarat agar aku duduk. Sambil dia menyelesaikan panggilannya, aku mengamati Jakarta dari jendela. Kota ini tampak lebih hidup dari sebelumnya, penuh energi dan gerakan. Budi, saya perlu bertanya. Bima menutup telepon dan menatapku langsung. Apakah kau tahu ini akan terjadi? Saat kau menandatangani kontrak dengan kami kemarin, apakah kau tahu kontrak-kontrak itu akan dibatalkan? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Saya tahu Rian telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa kontrak pemerintah hanya tentang memiliki dokumen yang benar dan mengirimkan proposal terendah. Saya tahu dia tidak memahami komponen hubungan, persyaratan izin keamanan, atau ekspektasi keahlian teknis. Yang tidak saya ketahui adalah seberapa cepat para klien akan membuat preferensi mereka begitu jelas, atau seberapa terkoordinasi mereka tentang hal itu. Dan sekarang Rian akan belajar bahwa mudah tergantikan adalah teori yang tidak bertahan saat berhadapan dengan kenyataan. Dia akan menemukan bahwa kau tidak bisa mengelola hubungan yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun dengan teknik yang sama yang kau gunakan untuk mengelola jadwal konstruksi. Bima bersandar di kursinya, tangannya terkatup di bawah dagu. Atemi Fornsiaba. Perusahaan lamamu baru saja kehilangan $48 juta dalam kontrak aktif karena seorang manajer dengan gelar MBA mengatakan kepada seorang ahli dengan 12 tahun pengalaman bahwa dia mudah tergantikan. Itu adalah pelajaran bisnis yang akan dipelajari selama bertahun-tahun. Itu salah satu cara melihatnya. Apa cara yang lain? Rian menghabiskan 3 tahun secara sistematis meremehkan orang yang membangun semua hubungan pemerintah yang dimiliki Atlas. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kredensial manajemen lebih penting daripada keahlian teknis dan kepercayaan klien. Dia memperlakukan kontrak pemerintah seolah-olah itu adalah proyek konstruksi, di mana kau bisa mengganti orang seperti suku cadang yang bisa dipertukarkan. Sekarang dia menemukan berapa nilai sebenarnya dari hubungan-hubungan itu. Dan Pak Joko menemukan biaya dari memilih manajer berdasarkan silsilah akademis daripada pengetahuan industri. Pada siang hari, ponselku memiliki 17 panggilan tak terjawab dari nomor-nomor Atlas. Pak Joko menelepon 6 kali. Rian 4, seseorang dari Departemen Hukum 3, dan 4 dari nomor yang tidak ku kenali, mungkin anggota dewan atau eksekutif lain yang akhirnya memahami luasnya masalah. Bima dan aku sedang meninjau portofolio kontrak pemerintah strategis saat ini, mengidentifikasi di mana keahlianku bisa memperluas kontrak yang ada atau memenangkan bisnis baru ketika ponsel pribadiku berdering. Nomor tidak dikenal, tapi aku mengenali kode areanya, Jakarta.
Departemen Pertahanan. Jakarta, dengan Budi. Budi, ini Ratna Sari. Saya ingin menelepon Anda langsung di ponsel pribadi Anda. Bukan nomor kantor. Kolonel Ratna. Aku keluar dari kantor Bima dan pergi ke ruang konferensi yang kosong, menutup pintu diam-diam di belakangku. Kolonel, senang mendengar kabar dari Anda. Semoga semuanya baik-baik saja. Saya menelepon karena Pak Joko Santoso telah mencoba menghubungi saya selama 2 hari, meninggalkan pesan yang semakin mendesak, dan saya pikir ada beberapa kebingungan tentang situasi kontrak Merapi yang perlu saya jelaskan langsung dengan Anda. Aku duduk di meja konferensi dan menatap Cakrawala Jakarta. Kebingungan seperti apa? Dan Pak Santoso sepertinya berpikir ini adalah sebuah negosiasi. Bahwa Atlas entah bagaimana bisa mempertahankan kontrak Merapi jika mereka menawarkan syarat yang tepat atau membuat perubahan personel yang tepat. Saya ingin menegaskan dengan Anda agar tidak ada kesalahpahaman bahwa bukan itu masalahnya. Kontrak Merapi dengan Atlas dibatalkan. Titik. Yang saya minati untuk diskusikan adalah kontrak baru dengan solusi strategis dengan Anda sebagai pimpinan teknis yang ditunjuk. Saya mengerti, Kolonel. Terima kasih atas kejelasannya. Budi, saya telah bekerja di pengadaan pertahanan selama 15 tahun. Saya telah melihat banyak kontraktor datang dan pergi, melihat perusahaan tumbuh dan bangkrut, melihat merger dan restrukturisasi dan segala macam drama korporat yang bisa Anda bayangkan. Dan saya belajar satu hal yang secara universal benar. Hubungan lebih penting daripada nama perusahaan. Jauh lebih penting. Dia berhenti sejenak dan aku bisa mendengar kertas-kertas dibolak-balik di latar belakang. Suara khas seseorang yang sedang meninjau dokumen teknis. Proyek Merapi melibatkan integrasi teknologi rahasia dengan persyaratan jadwal yang sama sekali. Tidak bisa mengakomodasi kurva belajar atau transisi personel. Spesifikasi teknisnya membutuhkan seseorang dengan rekam jejak spesifik Anda, tingkat izin keamanan Anda, dan sejujurnya kemampuan Anda yang telah terbukti untuk menyelesaikan proyek-proyek kompleks tepat waktu dan sesuai anggaran. Jadwalnya tidak memungkinkan untuk melatih pengganti. Bahkan jika Atlas memiliki seseorang dengan kualifikasi yang diperlukan, yang tampaknya tidak mereka miliki. Situasi di Atlas rumit. Budi, saya akan lebih terus terang. Saya juga menerima telepon dari rekan-rekan di Halim, Bandung, dan Surabaya. Konsensusnya sangat jelas di antara kami semua. Kami bekerja dengan Anda, atau kami bekerja dengan kontraktor lain. Atlas tanpa Budi bukanlah Atlas. Sejauh menyangkut Departemen Pertahanan dan kebutuhan pengadaan kami. Dan sejujurnya, cara manajemen Atlas membiarkan situasi ini berkembang menimbulkan pertanyaan serius tentang penilaian dan kemampuan kepemimpinan mereka. Setelah panggilan berakhir, aku duduk di ruang konferensi selama 10 menit, hanya menatap keluar jendela. Memproses apa yang baru saja kudengar. Ini bukan hanya tentang kontrak Merapi. Bukan hanya tentang 48 juta dolar kontrak yang dibatalkan. Ini tentang seluruh fondasi bisnis pemerintah Atlas yang dibangun selama 12 tahun, runtuh karena seorang manajer dengan gelar MBA tidak bisa memahami perbedaan antara mengelola spreadsheet dan mengelola hubungan. Bima mengetuk pintu dengan lembut. Semua baik-baik saja? Kamu sudah di dalam cukup lama. Kolonel Ratna baru saja menjelaskan sesuatu yang belum pernah saya pahami sepenuhnya. Apa itu? Selama 8 tahun saya pikir saya bekerja untuk Atlas, membangun hubungan yang menguntungkan perusahaan. Menginvestasikan waktu, keahlian dan kredibilitas pribadi saya untuk membuat perusahaan tumbuh. Tapi dari sudut pandang klien, dari sudut pandang orang-orang yang benar-benar menandatangani kontrak dan menyetujui pembayaran, hubungan itu selalu dengan saya secara pribadi. Perusahaan hanyalah struktur administratif, tempat kami berbisnis. Atlas adalah kop suratnya, tapi saya adalah kontraknya. Bima masuk dan duduk di hadapanku. Itu tidak aneh dalam kontrak pemerintah, Budi. Itulah sifat bisnisnya. Keahlian teknis dan izin keamanan adalah aset pribadi. Mereka tidak ikut serta dengan kop surat perusahaan. Klien pemerintah menginvestasikan waktu bertahun-tahun membangun kepercayaan dengan individu tertentu. Mereka tidak akan membuangnya dan memulai dari nol hanya karena seseorang pindah perusahaan. Rian tidak pernah mengerti itu. Tidak, dia tidak mengerti. Dia melihat kontrak pemerintah
sebagai aset perusahaan yang bisa dikelola oleh siapa saja dengan pelatihan bisnis yang tepat. Seolah-olah hubungan bisa dipertukarkan, seolah-olah kepercayaan bisa dialihkan melalui memo internal. Dan sekarang dia sedang belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa pendapatan kontrak tahunan senilai $48 juta itu tidak pernah benar-benar milik Atlas. Itu milikmu dan kau dengan murah hati membaginya dengan mereka. Perbedaannya tipis tapi sangat krusial. Ponselku bergetar lagi dengan panggilan lain dari Pak Joko. Aku menolaknya tanpa ragu. Bima, saya perlu menanyakan sesuatu padamu. Berapa banyak hubungan pemerintah di strategis yang bergantung pada individu tertentu? Berapa banyak kontrak kita yang sebenarnya tentang orang, bukan tentang perusahaan? Dia berpikir sejenak, sekitar 60% mungkin lebih. Klien pemerintah tidak peduli dengan struktur perusahaan atau filosofi manajemen, atau siapa yang punya MBA dari universitas mana. Mereka peduli pada kompetensi, keandalan, kemampuan yang terbukti untuk menyelesaikan proyek-proyek kompleks, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun kerja yang konsisten. Semua itu adalah kualitas pribadi, bukan kualitas perusahaan. Jadi saat Rian bilang saya mudah tergantikan, dia memberitahumu tanpa sadar bahwa dia tidak memahami secara fundamental bisnis yang seharusnya dia kelola. Kebutaan korporat klasik fokus pada bagan organisasi daripada peta hubungan, menghargai jabatan dan kredensial akademis di atas keahlian dan kepercayaan klien. Sore itu, seorang mantan rekan kerja bernama Eko mengirimiku pesan. Eko bekerja di bagian teknik di Atlas, cukup jauh dari divisi pemerintah, sehingga tidak berada di pusat badai, tetapi cukup dekat untuk melihat semua yang terjadi. Budi, kamu perlu tahu, Rian mengadakan rapat seluruh perusahaan sore ini, jam 3. Dia menyebutnya rapat strategi krisis dan mengatakan akan menjelaskan bagaimana kita akan mengatasi beberapa kemunduran sementara. Aku menunjukkan pesan itu kepada Bima. Dia tertawa, suara tanpa humor. Kemunduran sementara, seolah-olah kehilangan separuh pendapatan tahunanmu sebanding dengan keterlambatan pengiriman material. Pukul 5:30, Eko mengirimiku ringkasan rapat. Aku membacanya dengan campuran rasa tidak percaya dan kepuasan yang suram. Rian menghabiskan 1 jam menjelaskan bagaimana kita akan mengatasi tantangan saat ini melalui kemitraan strategis dan pengembangan bisnis yang ditingkatkan. Dia benar-benar mengatakan, dan ini kutipan langsung, bahwa kehilangan kontrak pemerintah bisa menjadi berkah tersembunyi karena bekerja dengan pemerintah terlalu membatasi fleksibilitas strategis kita. Pak Joko duduk di barisan depan, tampak seperti ingin ditelan bumi. Setengah orang di ruangan itu jelas-jelas berusaha untuk tidak memutar mata. Setengah lainnya terang-terangan mencari pekerjaan di ponsel mereka. Aku menunjukkan pesan itu kepada Bima. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Mandek, mantan bosmu akan segera belajar bahwa beberapa berkah datang dengan label harga yang sangat mahal dan pendapatan tahunan sebesar $48 juta itu tidak terlalu membatasi. Itu adalah perbedaan antara perusahaan yang menguntungkan dan perusahaan yang berjuang untuk bertahan hidup. 3 hari di posisi baruku di solusi strategis, Bima memanggilku ke kantornya dengan sebuah proposal yang membuatku mengerti bahwa dunia Rian tidak hanya sedang runtuh, dunia itu akan segera diserap seluruhnya. Budi, saya banyak berpikir tentang percakapan kita mengenai kontrak berbasis hubungan dan tentang runtuhnya divisi pemerintah, Atlas. Bagaimana jika saya katakan bahwa strategis telah menunggu kesempatan persis seperti ini selama 2 tahun? Aku mencondongkan tubuh ke depan, penasaran. Wanta, kesempatan seperti apa? Bima mengambil sebuah map tebal berisi proposal kontrak, peta hubungan dan analisis kompetitif. Kesempatan untuk menyerap seluruh divisi pemerintah Atlas. Bukan melalui persaingan tradisional untuk kontrak individu, tetapi dengan merekrut orang yang membangun seluruh operasi itu. Kami telah memantau bisnis pemerintah Atlas selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Perusahaan lamamu memiliki hubungan pemerintah yang sangat baik, tetapi kemampuan teknis dan finansial yang terbatas. Strategis memiliki kapasitas yang sangat besar, sumber daya keuangan yang dalam, fasilitas kelas atas,
tetapi hubungan pemerintah yang terbatas di luar beberapa kontrak warisan. Dan sekarang kita punya keduanya. Tepat, Kolonel Ratna menelepon saya secara pribadi kemarin, bukan hanya tentang kontrak Merapi. Dia ingin mempercepat kontrak Merapi dengan strategis, sebagai kontraktor utama, dan Anda sebagai pimpinan teknis yang ditunjuk tentu saja. Tapi dia juga secara aktif merekomendasikan kami untuk 3 proyek lain yang sebelumnya akan otomatis jatuh ke perusahaan lain. Proyek senilai lebih dari 20 juta dolar jika digabungkan. Karena Anda bersama kami sekarang. Aku mempelajari dokumen-dokumen yang telah ia sebar di atas meja. Halim tidak hanya menawarkan untuk mentransfer kontrak modernisasi radar yang ada. Mereka menawarkan perpanjangan signifikan senilai 20 juta dolar selama 5 tahun, tergantung pada keterlibatan langsungku. Bandung ingin memperluas proyek fasilitas pengujian mereka untuk memasukkan kemampuan manufaktur unggul dari strategis, sesuatu yang tidak pernah bisa disediakan oleh Atlas. Angka-angkanya sangat mengesankan. Bima, ini bukan hanya tentang merekrut saya dari Atlas. Ini tentang menyerap secara sistematis seluruh basis klien pemerintah mereka. Mengubah salah satu kelemahan terbesar strategis, hubungan pemerintah yang terbatas, menjadi salah satu kekuatan terbesar kami. Tepat sekali. Dan semua ini mungkin terjadi karena seorang manajer yang tidak percaya diri dengan gelar MBA berpikir bahwa hubungan yang dibangun selama 12 tahun bisa dipertukarkan. Karena dia salah mengira kop surat sebagai hubungan yang sebenarnya. Karena dia mengatakan kepada seorang ahli yang tak tergantikan bahwa dia mudah digantikan. Sore itu, aku membuat serangkaian panggilan yang direncanakan secara metodis kepada para pejabat kontrak dan petugas pengadaan yang telah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Setiap percakapan mengikuti pola dasar yang sama, tetapi masing-masing disesuaikan dengan hubungan spesifik yang kumiliki dengan orang itu. Aku menjelaskan kepindahanku ke solusi strategis, menekankan komitmenku yang berkelanjutan terhadap keunggulan dan pengiriman tepat waktu, dan seketika itu juga mereka ingin tahu tentang transfer kontrak yang ada dan menjajaki peluang baru yang dimungkinkan oleh kapabilitas unggul dari strategis Meos Mayor. Sari Dewi dari Bandung adalah yang paling terus terang. Mimpi Tio Sabi Tendes, Budi, saya akan jujur padamu. Manajemen Atlas saat ini tampaknya berpikir bahwa kontrak pemerintah hanyalah soal dokumen dan proses. Bahwa sembarang orang dengan gelar MBA dan presentasi PowerPoint bisa mengelola proyek pertahanan yang melibatkan teknologi rahasia dan keamanan nasional. Kami butuh mitra yang mengerti bahwa proyek-proyek ini tidak bisa dikelola seperti konstruksi perumahan. Kami butuh orang sepertimu dengan pengalaman operasional nyata, izin keamanan yang sesuai, dan rekam jejak yang terbukti dalam menyelesaikan proyek-proyek kompleks di bawah batasan jadwal dan keamanan yang ketat. Pada akhir minggu itu, hanya 5 hari setelah aku menandatangani kontrak dengan strategis, kami telah menerima permintaan proposal resmi untuk 6 kontrak besar yang sebelumnya ditujukan untuk Atlas atau pesaing langsungnya. Nilai totalnya melebihi 70 juta dolar selama 4 tahun ke depan. Yang lebih penting, setiap permintaan menyertakan bahasa yang pada dasarnya menunjukku sebagai personel kunci yang wajib ada. Rian meneleponku langsung pada Jumat sore. Suaranya memiliki kualitas tegang dari seseorang yang berusaha mati-matian mempertahankan ketenangan profesional sementara dunianya runtuh. Budi, dengar, ini sudah di luar kendali. Pak Joko bersedia membahas kenaikan gaji yang sangat signifikan dan promosi substansial jika kamu mempertimbangkan serius untuk kembali. Aku berada di kantor baru Divisi Kontrak Pemerintah Strategis, sebuah ruang yang telah disiapkan Bima khusus untuk mengakomodasi bisnis yang sedang kami serap secara aktif dari Atlas. Jendela dari lantai ke langit-langit, peralatan komunikasi aman yang baru, stasiun kerja ergonomis. Semuanya dirancang untuk mendukung operasi kontrak pemerintah tingkat atas. Promosi seperti apa, Rian? Pasti mau satu tingkat direktur. Departemenmu sendiri melapor langsung ke Pak Joko. Aku akan melapor kepadamu dalam semua urusan pemerintah. Otonomi penuh atas kontrak, personel, anggaran. Semua yang selalu kau inginkan. Menarik. Apa sebenarnya yang mengubah pikiran Pak Joko
tentang nilai keahlian khusus versus kredensial MBA. Suara Rian menjadi defensif. Dengar, mungkin aku salah tentang beberapa hal. Mungkin aku tidak sepenuhnya menghargai kompleksitas hubungan pemerintah. Tapi kau secara sengaja menghancurkan perusahaan yang memberimu 12 tahun kesempatan. Kau merusak karier orang-orang tak bersalah yang bekerja di Atlas. Rian, biar ku jelaskan dengan sangat jelas. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya bekerja di tempat yang secara fundamental memahami perbedaan antara kredensial manajemen dan keahlian industri yang nyata. Aku bekerja di tempat di mana 12 tahun membangun hubungan dihargai, bukan diabaikan dengan komentar santai tentang mudah tergantikan. Dewan direksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Budi, mereka ingin tahu bagaimana kita kehilangan 48 juta dolar dalam kontrak aktif dalam seminggu. Mereka menuntut penjelasan pertanggungjawaban. Beberapa dari mereka berbicara tentang mengganti seluruh pimpinan eksekutif. Dan apa yang kau katakan pada mereka? Aku mengatakan pada mereka bahwa beberapa karyawan yang tidak puas bertindak dengan cara yang pendendam dan tidak etis ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahwa kau sengaja menyabotase perusahaan karena alasan pribadi yang picik. Aku melihat keluar jendela ke Cakrawala, Jakarta, pemandangan indah yang sama yang kumiliki pada hari aku menandatangani kontrak dengan strategis. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan ungu tua. Apakah kau juga mengatakan pada mereka bahwa kau tidak pernah mendapatkan izin keamanan yang diperlukan untuk kontrak yang seharusnya kau kelola? Bahwa kau tidak pernah secara pribadi mengerjakan satu pun proyek pemerintah dari awal hingga akhir? Bahwa kau memperlakukan keahlian teknis dan hubungan jangka panjang seolah-olah itu adalah komoditas yang bisa dipertukarkan? Bahwa kau mengatakan kepada satu-satunya ahli kontrak pemerintahmu di depan rekan-rekan kerja bahwa dia mudah tergantikan. Rian menutup telepon tanpa menjawab. 1 jam kemudian, Pak Joko menelepon, suaranya terkontrol dengan hati-hati tetapi dengan nada putus asa. Budi, aku perlu kau memahami satu hal sebelum situasi ini menjadi benar-benar tidak dapat diperbaiki. Rian sudah tidak ada, berlaku segera. Aku pribadi memecatnya sore ini. Aku siap menawari kamu posisinya sebagai wakil presiden kontrak pemerintah. Ditambah kepemilikan saham yang substansial di perusahaan, ditambah kenaikan gaji langsung 40%, 15 hari libur tambahan per tahun, anggaran departemenmu sendiri, sumber daya apapun yang kau butuhkan. Pak Joko, itu sangat murah hati, dan saya benar-benar menghargai pengakuan itu. Tapi saya penasaran tentang sesuatu. Mengapa semua ini sama sekali tidak penting 3 hari yang lalu? Ketika Rian yakin saya mudah tergantikan dan Anda tampaknya setuju dengan penilaian itu. Karena aku mempercayai penilaiannya tentang situasi ini. Karena aku pikir dia memahami bisnis yang dia kelola. Aku salah dan aku mengakuinya sekarang. Dan sekarang, setelah kehilangan 48 juta dolar dalam kontrak, setelah Dewan menuntut jawaban, sekarang tiba-tiba Anda mengerti nilaiku? Sekarang aku tahu persis bagaimana rasanya kehilangan pendapatan. Kontrak senilai 48 juta dolar karena aku membuat asumsi bodoh tentang siapa yang penting dan siapa yang mudah tergantikan. Panggilan itu datang pada Senin pagi, tepat seminggu setelah pengunduran diriku. Bima mengetuk pintu kantorku dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran kepuasan dan sesuatu yang mendekati keheranan. Budi, kamu benar-benar harus mendengar ini. Sisihkan kopimu. Dia meletakkan teleponnya di mode pengeras suara dan menaikkan volumenya. Suara Joko Santoso memenuhi ruangan, tegang dengan kepanikan yang nyaris tak terkendali dan kepasrahan yang kalah. Bima, saya menelepon untuk membahas apa yang saya harap bisa menjadi peluang kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara strategis dan Atlas. Bima bersandar di kursinya, jelas menikmati momen itu. Kemitraan seperti apa yang ada di pikiran Anda, Pak Joko? Kami ingin mengusulkan agar strategis mengambil alih operasional seluruh divisi pemerintah kami melalui perjanjian subkontrak jangka panjang. Strategis akan menangani semua kontrak pemerintah, dan Atlas akan fokus secara eksklusif pada proyek komersial dan industri, di mana terus terang kompetensi inti kami memang selalu ada di sana. Itu proposal yang menarik. Bagaimana persisnya struktur perjanjian itu? The Strategis akan mengambil alih manajemen semua kontrak
dan hubungan pemerintah yang ada. Atlas akan memberikan dukungan administratif sesuai kebutuhan dan akses ke fasilitas kami. Untuk kebutuhan manufaktur apapun, pendapatan akan dibagi pada awalnya dengan basis 60-40 untuk keuntungan strategis dengan potensi negosiasi ulang setelah tahun pertama berdasarkan kinerja. Aku mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara langsung ke telepon. Halo Pak Joko, senang mendengar suara Anda lagi. Keheningan di seberang sana berlangsung selama hampir 10 detik penuh. Ketika Pak Joko akhirnya berbicara, suaranya telah kehilangan semua kepura-puraan kontrol profesional. Budi, seharusnya aku sadar kau akan sangat terlibat dalam percakapan ini. Tentu saja kau akan terlibat. Sebenarnya Pak Joko, saya tidak hanya terlibat dalam percakapan ini. Saya sebenarnya adalah inti dari percakapan ini. Setiap hubungan pemerintah yang Anda coba lisensikan ke strategis, setiap kontrak yang Anda coba selamatkan dengan putus asa, setiap klien yang Anda coba pertahankan, semuanya adalah milik saya secara pribadi, bukan milik Atlas. Para klien telah menegaskan hal itu melalui tindakan mereka minggu lalu. Budi, tolong, bersikaplah masuk akal. Atlas telah menginvestasikan 12 tahun penuh dalam pengembangan profesionalmu. Dan Rian menghabiskan 3 tahun secara sistematis menjelaskan, baik kepada saya maupun siapapun yang mau mendengarkan, betapa mudahnya investasi itu tergantikan. Ternyata dia sangat salah tentang penilaian itu. Dan sekarang kalian semua membayar harga karena mempercayainya. Bima mengambil alih, suaranya profesional tetapi dengan nada tajam. Pak Joko, ini adalah proposal balasan resmi kami. Solusi strategis akan secara serius mempertimbangkan untuk mengakuisisi aset berwujud dari divisi pemerintah Atlas, ruang kantor fisik, peralatan, perabotan, dan staf administrasi yang bersedia dengan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh penilai independen. Semua kontrak aktif, semua hubungan klien yang sudah terjalin, dan semua hak untuk mengejar bisnis masa depan dengan klien pemerintah menjadi milik eksklusif Budi dan strategis. Tidak bisa dinegosiasikan. Itu akan sepenuhnya melenyapkan seluruh divisi pemerintah kami. Itu separuh dari pendapatan tahunan historis kami. Ya, kataku dengan tenang, itu akan melenyapkannya. Sama seperti Rian yang secara efektif melenyapkannya minggu lalu ketika dia mengatakan kepadaku bahwa aku mudah tergantikan. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang Anda sepenuhnya memahami apa artinya itu dalam istilah finansial yang konkret. Dewan Direksi akan rapat sore ini, Budi. Rapat darurat khusus. Mereka akan menuntut penjelasan rinci, rencana pemulihan kepala-kepala yang harus bertanggung jawab. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Katakan pada mereka kebenaran mutlak. Pak Joko, katakan pada mereka bahwa Rian berhasil kehilangan pendapatan tahunan sebesar $48 juta melalui kombinasi beracun dari kesombongan, ketidaktahuan tentang industri yang seharusnya dia kelola, dan rasa tidak hormat yang fundamental terhadap orang yang sebenarnya menghasilkan semua kontrak itu. Katakan pada mereka bahwa mudah tergantikan mungkin adalah 3 kata termahal yang pernah diucapkan dalam sejarah korporat Atlas. Suara Pak Joko terdengar goyah. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Budi? Balas dendam, kepuasan, melihat perusahaan yang kau bantu bangun hancur total. Saya ingin Rian mengerti, pada tingkat yang paling dalam apa arti mudah tergantikan sebenarnya ketika kau menerapkannya pada orang yang salah. Saya ingin Anda mengerti, biaya dari menghargai kredensial MBA di atas keahlian industri yang nyata. Dan saya ingin bekerja di tempat di mana dedikasi dan pembangunan hubungan selama 12 tahun dihargai dengan semestinya, bukan diabaikan begitu saja. 2 minggu kemudian, aku duduk dengan nyaman di kantor baruku di Solusi Strategis, meninjau spesifikasi kontrak untuk proyek Merapi ketika Eko menelepon dengan berita terbaru dan menarik dari Atlas. Rian resmi dipecat kemarin sore. Rapat Dewan berlangsung selama 6 jam penuh. Tampaknya sangat brutal. Pak Joko mengambil alih kendali langsung atas sisa-sisa divisi pemerintah. Tapi seperti yang kau tahu, hampir tidak ada lagi yang bisa dikendalikan. Rasanya seperti diangkat menjadi kapten kapal yang sudah tenggelam. Dan staf lainnya, sebagian besar tim pendukung administrasi dipindahkan ke strategis dengan akuisisi aset fisik, kan? Yang tersisa sekarang bekerja di proyek komersial. Bagian teknik sekarang sepenuhnya fokus pada konstruksi industri dan proyek komersial. Sekitar separuh dari basis pendapatan historis
tapi setidaknya relatif stabil. Tidak ada yang memecat insinyur struktural karena mereka tidak punya ego yang besar. Dan Rian sendiri, apakah dia berhasil menemukan posisi lain? Itulah bagian yang sangat menarik, Budi. Kabarnya dia mengalami kesulitan serius untuk menemukan pekerjaan apapun, bahkan di industri terkait. Sektor kontrak pemerintah adalah dunia yang sangat kecil dan saling terhubung seperti yang kau tahu. Dan secara harfiah semua orang tahu persis apa yang terjadi. Ceritanya menyebar seperti api. Lulusan MBA UI yang membuat perusahaan kehilangan 48 juta dolar karena tidak bisa mengerti bahwa beberapa orang benar-benar tidak mudah tergantikan. Tidak ada yang mau mempekerjakan orang yang menghancurkan seluruh bisnis yang menguntungkan melalui kesombongan murni dan ketidaktahuan tentang industri. Aku melihat keluar jendela kantorku. Aku benar-benar mulai sangat menyukai Jakarta. Sungainya, energi kota yang bersemangat, perasaan kemungkinan yang nyata, yang datang dari bekerja di tempat yang menghargai keahlian otentik di atas ego korporat yang membongkak. Eko, terima kasih sudah memberitahuku. Aku sangat menghargai kau tetap berhubungan. Budi, ada satu hal lagi yang perlu kau tahu. Kolonel Ratna menelepon Pak Joko langsung kemarin, bukan melalui saluran resmi biasa. Dia ingin memastikan bahwa Pak Joko mengerti dengan jelas bahwa ini bukan masalah pribadi terhadap Atlas sebagai perusahaan. Dia secara khusus mengatakan bahwa kau selalu sangat profesional selama bertahun-tahun dan bahwa strategis sangat beruntung memilikimu. Dia memujimu secara spesifik karena tidak pernah menjelek-jelekkan Atlas bahkan setelah kau pergi. Itu baik dan murah hati darinya untuk mengakui hal itu. Tapi kemudian dia juga mengatakan, dan sekali lagi aku mengutip apa yang kudengar dari seseorang yang benar-benar ada di ruangan itu, bahwa perilaku Rian adalah aib profesional bagi seluruh industri kontrak pertahanan dan bahwa reputasinya tercemar secara permanen dan tidak dapat diperbaiki di antara para profesional pengadaan yang serius di seluruh negeri. Dia tampaknya mengatakan kepada Pak Joko bahwa Rian harus mempertimbangkan untuk pindah industri sepenuhnya karena dia tidak akan pernah bekerja di kontrak pemerintah lagi. Setelah panggilan berakhir, aku terdiam merenung selama beberapa menit. Bima mengetuk dan masuk, membawa 2 cangkir kopi. Semua baik-baik saja? Kau terlihat berpikir. Hanya merenungkan betapa dramatisnya hal-hal berubah dalam 2 minggu. 3 minggu yang lalu, Rian sangat yakin bahwa kredensial MBA dan teori manajemen abstrak jauh lebih berharga daripada 12 tahun pembangunan hubungan yang teliti dan keahlian teknis yang mendalam. Dan sekarang dia tahu dengan menyakitkan perbedaannya. Sekarang dia mengerti secara mendalam bahwa beberapa orang benar-benar tidak mudah tergantikan. Dalam beberapa bulan berikutnya, kejatuhan profesional Rian menjadi kisah peringatan yang banyak dikutip di seluruh industri kontrak pertahanan yang saling terhubung. Namanya secara teratur beredar di kantor-kantor pengadaan Departemen Pertahanan, di konferensi industri, dalam percakapan informal di bar hotel, selalu sebagai contoh sempurna bagaimana kesombongan korporat yang dikombinasikan dengan ketidaktahuan fundamental tentang industri dapat secara katastrofik menghancurkan hubungan yang dibangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Aku mulai meninjau secara metodis spesifikasi kontrak Merapi yang diperluas. Kolonel Ratna ingin mempercepat jadwal secara signifikan, memanfaatkan kemampuan teknis unggul dari strategis, dan kami jelas memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikannya jauh sebelum tenggat waktu asli. Hal ini tidak akan mungkin terjadi di Atlas. Ketika Rian terus-menerus melamar posisi manajemen di perusahaan pertahanan terkemuka lainnya, referensinya tak pelak lagi menyertakan fakta bahwa ia pada dasarnya sendirian melalui salah urus yang spektakuler telah melenyapkan pendapatan tahunan sebesar 48 juta dolar melalui keputusan personel yang membawa bencana dan kesalahpahaman fundamental yang nyaris lucu tentang bagaimana industri yang sangat terspesialisasi benar-benar beroperasi. Profil LinkedIn-nya yang dibuat dengan cermat pada dasarnya tidak berubah selama berbulan-bulan. Sebuah kesaksian yang sunyi, namun fasih tentang ketidakmampuannya yang semakin besar untuk menemukan pekerjaan yang sepadan di industri di mana reputasi pribadi seringkali jauh lebih penting daripada
kredensial akademis yang mengesankan, komunitas profesional kontrak pertahanan yang relatif kecil dan saling terhubung, terutama di wilayah terkonsentrasi. Di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, berulang kali menggunakan kasus spektakuler Rian sebagai contoh studi praktis tentang bagaimana memecat atau mengasingkan talenta yang sangat terspesialisasi dapat merusak posisi kompetitif perusahaan secara katastrofik dan mungkin tidak dapat diperbaiki. Para pejabat kontrak yang telah bekerja secara profesional denganku selama bertahun-tahun menegaskan, baik dalam percakapan pribadi maupun dalam beberapa kasus dalam komunikasi resmi, bahwa perlakuan meremehkan Rian terhadap para profesional yang benar-benar berpengalaman sangat mencerminkan penilaian, kemampuan kepemimpinan, dan kesesuaian fundamentalnya untuk posisi manajemen senior di industri yang kompleks. Upaya-upayanya selanjutnya untuk membangun kembali karirnya di bidang konstruksi tradisional secara konsisten terhambat oleh sifat industri yang lebih luas yang ternyata saling terhubung. Mantan kolega dan pesaing industri dengan cepat mendengar tentang keruntuhan spektakuler divisi pemerintah Atlas. Cerita menyebar, reputasi tercemar secara permanen, isolasi profesional, Rian yang semakin meningkat semakin dalam ketika keberhasilan yang terlihat dan terdokumentasi dengan baik dari solusi strategis dengan bekas kontrak Atlas menjadi berita rutin di industri. Setiap proyek yang diselesaikan dengan sukses luar biasa di bawah kepemimpinan langsungku. Strategis menjadi pengingat publik yang tegas tentang apa yang telah dibuang Rian dengan sembrono melalui sikapnya yang konsisten meremehkan dan salah urus yang fundamental. Reputasi profesionalnya tidak pernah benar-benar pulih dari statusnya sebagai eksekutif yang secara permanen membuktikan melalui kegagalan spektakuler bahwa beberapa orang benar-benar tak tergantikan, sementara yang lain tidak hanya mudah dilupakan, tetapi juga secara aktif dihindari. Aku menandatangani perpanjangan kontrak Merapi yang diperluas secara signifikan di kantor resmi Kolonel Ratna 6 bulan kemudian, dikelilingi oleh tim profesional pengadaan yang berdedikasi, yang sama persis dengan yang telah bekerja denganku secara produktif selama bertahun-tahun. Kontrak yang diperluas itu sekarang bernilai $35 juta selama 4 tahun, jauh lebih besar dari versi asli Atlas karena menggabungkan kemampuan teknis yang hanya bisa disediakan oleh strategis Kolonel Ratna, menjabat tanganku dengan erat setelah penandatanganan akhir. Budi, terkadang organisasi perlu belajar pelajaran yang menyakitkan tentang nilai orang-orang terbaik mereka. Atlas mempelajari pelajaran itu dengan cara yang paling mahal. Strategis jelas sudah memahaminya. Terkadang, saat merenung dalam diam tentang semua yang telah terjadi, aku menyadari bahwa pelajaran yang paling berharga dan abadi pada dasarnya sederhana. Rasa hormat otentik yang diperoleh melalui kompetensi yang terbukti dan dedikasi yang tulus akan selalu tak terelakkan mengalahkan otoritas buatan apapun yang hanya berasal dari kantor sudut yang mengesankan dan ijazah mahal dari universitas bergengsi.